yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kan nama saya Theodorus Epiklau dengan NIM 20410119. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Antokanus Panjiluji dengan NIM 204101129. Saya akan membawakan materi sengketa bisnis. Baik, perkenalkan nama saya Ardian Suma dengan NIM 20410109. Saya membawa materi kedua tentang negosiasi. Baik, perkenalkan nama saya Federico Saki dengan NIM 20410141. Saya sebagai pembawa materi ketiga tentang mediasi. Baik, perkenalkan nama saya Yosua bin Nunmoy dengan NIM 204101116. Saya pembawa materi keempat yaitu tentang arbitrasi. Baik, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada pembawa materi 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui litigasi. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir instrumen video bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian untuk litigasi ini tidak membuahkan hasil menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi tentang negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses satu pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi, termasuk di dalamnya tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama, atau mempengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu. Contoh kasus mengenai negosiasi seperti Christopher Columbus meyakinkan Ratu Elizabeth untuk membiayai ekspedisi saat Inggris dalam perang besar yang memakan banyak biaya, atau sengketa Pulau Sipadan atau litigasi antara Indonesia dengan Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih akan membahas materi ketiga tentang mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersangkutan mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi disebut emergen mediator apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem solusi. Pihak-pihak yang berkait memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil perundingan atau ingin memberikan kesan yang baik, misalnya sebagai teman yang solidar. Pengertian mediasi menurut Riyadnat Abdul-Raid yaitu suatu proses di mana para pihak yang bersangkutan menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator atau seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersangkutan untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa biaya besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Pihak ketiga mediator. Pihak ketiga atau mediator
berperan sebagai pendamping dan penasihat sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa. Mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan memaparkan materi yang keempat tentang arbitrase. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disebut BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna menegakkan hukum di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor. Perdagangan, industri, dan keuangan melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, antara lain di bidang-bidang operasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan, intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran atau maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undang dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Shalom.